Rapikan semuanya, lihat ke depan. Berarti yang ketinggalan di luar? Lengkap ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sobat Nur. Ahlan bikum. Alhamdulillah inna bi khairin. Darsunal ana Darsunal ana al-Qur'an wal hadisu. Darsunal ana Al-Quran wal hadisu. Na'am darsunal ana al-Qur'an wal hadisu. Fi ayyi yawmin min ayyami syahri nahnu lana. Nahnu ana fil yawmi salisa asyara min rabi'in tsani sanata alfin wa arba'iniyatin wa khamsin wa arba'ina hijriyah al-muwafiq fil yawmi sabi'i wal ishrina min oktober sanata alfaini wa salasin wa ishrina miladiyah. Sudah ya Rabi? Sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Dirapikan, dikhususkan hatinya. Istighfar. Tuhan, a'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi fadlika ya Fattahu aksir futuhana alimun fazidna fil ulumi tafahuma. Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala. Saya absen sebentar. Adinda Puratayun, Hadirah, Adelia, Hadirah Hadista, Alifia, Almas, Ananda, Ahita, Bunga, Daimatul Khairiyah, Juwiriyah Datul, Aprilia, Anjar, Fadila, Hanum, Ikrimah, Khalifatul, Umairah, Leili Khalida. Semuanya ada ya? Ada yang termasuk? Sebelum kita mulai pelajaran, kita tolong berdiri sebentar. Pelan-pelan. Dengarkan perintah Ustaz dan telinganya dipasang, telinga konsentrasi. Tokonya mau sendiri. Tokonya mau sendiri. Tokonya mau kanan. Yang kesenggol gugur duduk malah kejujuran. Ada yang gugur, yang gugur jurusan, lainnya jujur atas takimah jurusan duduk, lanjut, yang masih lanjut berdiri. Ayo, tokonya mau sendiri, tokonya mau sendiri, tokonya mau kiri. Ada yang gugur, duduk, ayo. Yang masih, bar. Ternyata anak-anak itu telinganya kurang kepasan. Tokonya mau sendiri, tokonya mau sendiri, tokonya mau sendiri, tokonya mau kanan. Udah sampai. Oh ya ada. Yang di atas duduk. Masih berapa orang? Intahan. 1, 2, 3, 4, 5. Maju ke depan. 2 lingkaran. Lingkaran melingkar. Dengarkan perintah Ustaz dan tokonya mau sendiri, nyamuk sendiri, nyamuk kiri. Tidak ada yang kesenggol? Ada. Mundur. Tinggal berapa orang? 4. Tokonya mau sendiri, nyamuk sendiri, nyamuk kanan. Yang gugur siapa? Semua. Alah, semuanya gugur. Oke. Berarti dari sini tidak ada yang menjadi juara. Itu hadiahku aman. Makanya besok lagi konsentrasi. Dari semua permainan kudu ada yang menang. Itulah tujuan hidup kita. Karena kita bahas pelajaran yang kemarin, yaitu adalah sejarah turunnya Al-Quran. Masih ingat? Masih. Saya tanya, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa tahun? Katakan Mbak.
Berapa hari? 20 bulan. Betul. Berarti Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai dari tahun berapa? 41 sampai berapa, Mer? 40. Oh, 60. 3. Betul. Berarti jarak antara 41 sampai 63 ini ketemu berapa tahun? 22. Nah, selama masa 22 tahun ini Al-Quran diturunkan. Berarti Al-Quran diturunkan tidak sekali waktu turun dah, tapi berangsur-angsur. Muhammad tuh selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Understand? Yes. Setelah diturunkan, sekarang wahyu pertama kali yang turun yaitu adalah surat berapa ayat? 1 sampai 5. Ayat pertama berbunyi Iqra, berarti bacalah. Ingat, perintah pertama adalah membaca. Orang Rasani, ingat ya. Perintah pertama itu adalah membaca. Makanya jadilah santri yang senang membaca. Terus, wahyu pertama diturunkan sebanyak 5 ayat di mana? Amamu salah. Di gua? Iya. Betul. Saya ulang dari awal. Al-Quran diturunkan selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu pertama yaitu surat ayat berapa? 1 sampai 5. Diturunkan di gua. Zero. Dari sini paham ya? Paham. Laisa hunaka su'alun. Laisa hunaka su'alun. Sekarang lanjut ke bab baru. Setelah diturunkannya Al-Quran, maka setelah ada sejarah diturunkannya Al-Quran, sekarang kita lanjut ke keontentikan Al-Quran. Otentik. Satu kalimat tau. Satu pertanyaan saya, mau buat otentik? Apakah arti otentik itu? Bagus. Selain bagus, otentik. Istimewa. Istimewa. Satu lagi. Keindahan. Martabat. Sempurna. Satu lagi. Keindahan. Sempurna. Apalagi tadi yang apa, Pak? Istimewa. Satu lagi apa? Bagus. Satu lagi. Ayo terus. Luar biasa. Martabat majalah. Semuanya bebas berpendapat. Santai. Yang penting tidak keluar dari jalur otentik. Bagus boleh, istimewa boleh, luar biasa boleh, apa boleh? Tidak. Jadi lain, wes, entah. Otentik selain luar biasa, selain indah, selain istimewa, asli artinya yaitu adalah asli. Saya kalau asli, Allah asli itu. Asli tidak palsu. Asli tidak palsu, betul. Nah, berarti, ya, dari awal Al-Quran itu diturunkan, otentiknya sudah ada atau belum? Sudah. Berarti dari sejak zaman Nabi, ketika diberi wahyu selama 22 tahun tadi, Al-Quran sudah dijaga keotentikannya dengan satu surat yang berbunyi Inna nahnu, lanjut, nazzalna dzikra. Pada kaifa wa inna lahu laha hafidun. Betul. Bisa Wak? Ingat ya, dari pertama diturunkan Al-Quran sudah otentik, sudah asli, tidak palsu. Berarti dari mulai diturunkan Allah sudah menjamin keotentikannya dengan firman-Nya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Allah. Benar ya? Wa inna, dan kami tidak. Berarti kami kembalikan siapa lagi? Allah. Berarti Allah sudah menurunkan, maka Allah juga yang akan menjaganya. Jaganya kapan? Semenjak diturunkan sampai kelak di akhir zaman. Allah menjamin bahwasanya tidak ada satu orang pun manusia, bahkan sampai golongan jin tidak bisa meniru Al-Quran, baik dari segi penurunannya, segi periwayatannya, sejarahnya, sampai segi suratnya pun tidak bisa ada yang menirunya. Dong ya? Berarti otentik tadi artinya apa? Asli atau tidak? palsu. Dan keautentikan ini sudah dijamin sama Allah. dengan surah Al-Hijr ayat 9. Dia menantang siapapun yang bisa meniru keseluruhan isi Al-Quran. Kira-kira ada apa enggak? Ya. Setelah semuanya ditantang, siapa yang bisa meniru semuanya? Tidak ada. Diturunkan lagi, siapa yang bisa meniru walau hanya 10 ayat? Tidak ada yang bisa. Yang terakhir, Al-Quran menantang sampai dengan hanya 1 surah. Saya kebil, tetap tidak ada orang yang bisa menirukan keautentikan dari Al-Quran itu sendiri. Dari sini paham? Dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang tidak ada seorang pun dari kalangan manusia, dari kalangan jin yang bisa meniru isinya, kalimatnya, gaya bahasanya, meskipun 1 ayat. Dari sini paham? Nanti saya putarkan sebuah tayangan, dilihat dengan seksama. Setelah dilihat, nanti didiskusikan apa toh dari manfaat yang bisa diambil dari tayangan itu. Nanti dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Nah ya, 1 kelompok berapa orang berarti? 4. Benar ya? Ya kan, 1 bangku seret mengguli, 1 bangku seret mengguli. Paham perintah saya? Nah, silakan bikin kelompok, Inter atau Kosek, perhatikan dulu. Nanti setelah diperhatikan baru bikin kelompok. Nah ya, bisa dimengerti? Bisa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nabi Muhammad adalah seorang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, namun daya ingatnya sangatlah kuat sehingga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dihafalkan dan diresapkan dalam hatinya. Namun Mushaf Quran Majid, di mana kebanyakan mushaf lain yang menggunakan nama tersebut, atau Al-Quran Al-Karim, berbentuk bulat di dalam medalion terletak di posisi tengah. Warna yang digunakan pun adalah warna-warna tegas seperti merah, kuning, biru, hijau, coklat, serta emas. Sudah selesai? Ditutup bukunya. Kita tepuk semangat ya. Tepuk 1, nih. Tepuk 2, semua. 2 kali berapa tepuk? Ada yang ulang. Tepuk 1, balik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih. Keren. Setelah diperhatikan tayangan tadi secara bentuk kelompok, 1 kelompok 4 orang, bangunnya diputar. Aman ya? Awas, jangan sampai saya enggak. Saya kasih waktu 30 menit. Atau sambil saya putar ya, biar punya bayangan yang tadi. Iya. Dan tidaklah yang
Ayo, saya mengerti? Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini menyampaikan tentang kesimpulan dari video tadi. Dalam video tadi menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah kumpulan dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Surat pertama yang diturun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adalah yang diturun di Gua Hira. Nabi meminta Al-Quran agar dicatat dikarenakan para penghafal Al-Quran banyak yang gugur di medan perang. Dan Nabi pun memerintahkan Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal untuk mencatat Al-Quran. Al-Quran pertama kali ditulis di kulit, batu, lepas rumah. Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, akan tetapi memiliki dedikan yang sangat kuat sehingga dihafalkan dan dilaksanakan di dalam hatinya. Pengulang Al-Quran Dilaksanakan apa, Rob? Udah, Al-Quran kan Muhammad tidak bisa mengingat lah, tidak bisa membaca, dan Muhammad hanya bisa menghafalkan dan mengingatnya dalam hati. Kurang. Ada yang mau nambah? Yuk, tambah sedikit yuk. Berdiri di situ saja cukup atau maju ke depan? Maju ke depan. Ayo Yun. Bayi pertama diturunkan di Gua Hira. Nabi Muhammad adalah orang yang tidak bisa membaca ataupun menulis. Al-Quran disusun untuk menghindari perpecahan muslim. Penyusunnya adalah Zaid bin Sabit. Mushaf Utsman dibawa untuk menghindari perselisihan yang datang lagi. Al-Quran diberi tanda seperti titik ataupun itu dipelopori oleh Abu Aswad al-Mulai. Diberi tanda baca supaya tidak salah untuk membaca. Kitab Ilyasa ditinjau untuk ditulis kembali. Lain sama Naira? Paham? Cakap dan kata-kata? Ikhlas kata tadi dan Pada awal mulanya Al-Quran tidak memiliki tanda baca. Untuk itu agar memudahkan para umat Islam membaca, diberi tanda baca seperti doma, fathah, kasroh, sukun. Garis yang diberi bulatan untuk memisah per ayat dan diberi tulisan pada bulatannya. Dia mushaf pertama dinamakan Mushaf Utsman. Kelas. dari satu kesimpulannya Naira ditambah kesimpulannya Agung ditambah Iva, kalian coba Ustazah kasih satu bukti saja bahwasanya Al-Quran memang benar-benar otentik, tidak bisa dipalsukan apalagi ditiru. Naira, tunjukkan satu bukti saja dari sekian kesimpulan tadi. Satu saja cukup. Tunjukkan satu bukti bahwasanya Al-Quran memang otentik, tidak bisa ditiru dan tidak bisa dipalsukan. Naira Menyanyi Al-Quran sampai yang hebat ditantang oleh siapa lupa ya untuk membuat menyamakan bahasa akhir yang sama dengan kata Quran. Akan tetapi penyanyi tersebut tidak bisa karena penyanyi tersebut mengakui bahwa Al-Quran itu bahasanya sangat satu yang jelas, karena apa? Kenapa? Kenapa Al-Quran itu tidak bisa ditiru atau bahkan ditiru atau siapapun? Karena apa? Sudah jelas Allah itu menjaminnya sendiri bahwasanya Allah yang menurunkan dan Allah juga yang akan menjaga dari zaman diturunkannya sampai kelak di akhir zaman. Itu bukti yang tidak bisa dibantah siapapun bahwasanya Al-Quran adalah benda yang paling, Al-Quran adalah suatu hal yang otentik yang tidak bisa ditiru oleh siapapun bahkan dari kalangan jin. Dari sini paham? Sudah perhatikan? Kembali tadi ya, yaitu adalah kesimpulan bahwasanya menghayati keotentikan Al-Quran. Ingat, otentik itu tadi artinya apa? asli.
akan menjaganya. Maka dari itulah, saya ulang sekali lagi, tidak ada seorang pun manusia bahkan dari kalangan jin yang bisa meniru atau autentikan Al-Quran itu sendiri. Dari zaman sekarang balik dari zaman diturunannya sampai nanti adalah akhir zaman. Ya, paham semuanya paham? Nanti bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Untuk minggu depan saya kasih tugas di rumah, nanti saya bagi soalnya, ya, dikerjakan sesuai kelompok yang tadi. Jangan berubah. Kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang, 3 4 orang, 4 orang, 5 juga 4 orang, 6 juga 4 orang. Dikerjakan per kelompok, jangan masing-masing. Sedang ya, dikerjakan berapa? Per kelompok. Jangan masing-masing. Ketemu lagi di minggu depan hari Sabtu. Dari sini paham? Saya bagi tugasnya. Berarti ini sini. Semuanya sudah menerima pekerjaan rumah? Pekerjaan rumahnya dikerjakan di rumah untuk yang pulang, di pondok untuk yang menetap di pondok. Tidak ada alasan rumah karena ada tugas rumah. Paham ya? Berarti yang boleh pulang hanya yang baca, yang di pondok tetap di pondok, orang usah izin pulang untuk mengerjakan PR. Dan ya, kita penutupan. Ini tutup bukunya, kita penutupan. Ingat, tugasnya dikumpulkan kapan? Minggu depan hari Sabtu. Dikumpulkan berapa kelompok berarti? 6. Masing-masing kelompok berapa orang tadi? 4. Minggu pertama nanti yang maju kelompoknya Maira lagi. Pakai Maira? Istadati. Oke, terima kasih. Setelah kelompoknya Maira maju, disambung kelompoknya Rifa. 2, Rifa ya? Iya. Ya. Kelompok 1 Maira, kelompok 2-nya Kifa yang maju untuk pertama kali. Setelahnya nanti kita pakai undian. Paham ya?